Sepanjang tahun 2024 ada sejumlah kasus yang menarik perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ada yang berawal dari hal sepele namun akhirnya viral berkat media sosial serta netizen. Berikut ini kami rangkumkan 5 kasus paling menghebohkan sepanjang tahun 2024 dalam Kaleidoskop Tribun News. Yang pertama adalah kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus ini sebenarnya terjadi pada tahun 2016, namun baru viral setelah dirilisnya film Vina Sebelum 7 Hari pada 8 Mei 2024. Dalam film tersebut muncul adegan ketika sahabat Vina kerasukan dan mengatakan ada pelaku pembunuhan yang masih bebas. Lantaran diangkat dari kisah nyata, netizen pun ramai-ramai menyoroti hal tersebut dan mempertanyakan kinerja kepolisian. Polda Jawa Barat sendiri sebenarnya sudah merilis 3 DPO pembunuh Vina, namun belum berhasil menangkap karena berbagai alasan. Kemudian pada 21 Mei, secara kilat polisi menangkap pria bernama Peggy Setiawan alias Perong yang selama ini menjadi buron. Namun yang mengejutkan, 2 DPO lainnya ternyata fiktif karena bersumber dari keterangan palsu para saksi. Sementara itu Peggy membantah telah membunuh Vina karena dirinya bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung saat pembunuhan terjadi. Ia didampingi kuasa hukumnya kemudian mengajukan pra-peradilan dan menang melawan Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan pun dibebaskan, sementara sosok pelaku pembunuhan Vina sebenarnya masih menjadi misteri. Yang kedua adalah pengeroyokan bos rental mobil di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Kasus ini berawal dari pencarian 1 unit mobil milik Burhanis yang belum dikembalikan penyewa. Ia sebenarnya sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Timur terkait dugaan penggelapan mobil pada Februari 2024. Namun karena tak ada perkembangan, Burhanis bergerak sendiri dan dari hasil pelacakan didapati mobilnya berada di Kecamatan Sukolilo, Pati. Ia dan 3 rekannya kemudian berangkat ke sana pada 6 Juni, namun justru dikeroyok oleh warga setempat ketika hendak mengambil mobil. Usut punya usut, warga mengira Burhanis sebagai maling karena mengambil mobil tanpa pemberitahuan. Video pengeroyokan ini pun viral dan mobil yang digunakan ke Pati juga dibakar massa. Burhanis meninggal dunia sementara 3 rekannya luka-luka. Dari kejadian ini perlahan mulai terungkap bahwa Kecamatan Sukolilo memang banyak kendaraan bodong. Bahkan daerah tersebut dijuluki kampung bandit hingga membuat banyak pengusaha rental mobil memblacklist penyewa dari Sukolilo. Terkait tewasnya Burhanis, polisi menetapkan 10 tersangka. Selanjutnya ada kasus video asusila guru dan siswi di Gorontalo. Polisi menyebut guru berinisial DH telah mendekati korban yang masih di bawah umur sejak tahun 2022. Sang siswi yang merupakan anak yatim piatu diduga terbuai dengan perhatian yang diberikan DH. Keduanya pun menjalin hubungan asmara dan melakukan tindakan yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang guru dan murid. Hubungan itu terbongkar setelah video syur DH sedang berduaan dengan siswinya viral. Video tersebut direkam oleh teman korban sendiri dengan maksud ditunjukkan kepada istri pelaku. Polisi pun akhirnya menetapkan DH sebagai tersangka karena melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Selanjutnya ada kasus siswa SMA dipaksa sujud dan menggonggong. Kasus ini berawal dari pertandingan basket siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya pada 21 Oktober lalu. Siswa berinisial EN disebut mengejek lawan mainnya EL yang berasal dari sekolah lain. Ejekan ini kemudian diadukan EL kepada sang ayah Ivan Sugianto yang ternyata seorang pengusaha di Surabaya. Ivan yang tak terima anaknya diejek lalu mendatangi sekolah untuk menuntut EN minta maaf. Namun sikap pengusaha tersebut dinilai arogan karena memaksa EN meminta maaf sambil bersujud dan menggonggong. Video kejadian itu kemudian viral hingga akhirnya polisi menangkap Ivan pada 14 November. Terakhir ada kasus Gus Miftah yang menghina penjual es teh.
Penghinaan ini terjadi saat Gus Miftah mengisi pengajian di Magelang, Jawa Tengah pada akhir November lalu. Ia melontarkan ucapan yang dinilai merendahkan penjual es teh bernama Sun Haji. Video penghinaan ini baru viral pada awal Desember dan netizen menyoroti sikap Gus Miftah serta pendakwah lain di atas panggung yang justru tertawa terbahak-bahak. Sun Haji langsung didatangi pengusaha, politisi hingga artis tak lama setelah videonya viral. Mereka memberikan uang ratusan juta rupiah, modal usaha, hingga tawaran umroh ke Tanah Suci. Kasus ini ternyata juga disorot media asing dan dibahas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di hadapan menterinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.